Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wakafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Mati nggih salone nggih. Cinten tukang salon dibanternya kedhik. Insyaallah kita teruskan mengkaji ayat bersama tafsirnya dari surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17 dan 18 kita kaji malam hari ini insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala as-sailu zabatar rabiya wa mimma yuqituna alaihi finnari batigha akhiliyatin aw mata'in zabatum misluh kadzalika yadribullahul haqqo wal batil fa amma zabatu fayadhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard kadzalika yadribullahul amsal lilladzina istajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Semua kemudian kita baca tafsirnya. Dzaraba Allah membikin lahum buat mereka masalan, permisalan, tamsil, peragaan, sesuatu yang tampak oleh mata, bahkan kalau perlu bisa dipegang, bisa dibuktikan untuk memudahkan pemahaman dari ungkapan yang tersampai. Itu namanya tamsil. Apa bahasa kita? Peragaan. Kayak bocah cilik 5 tambah 5 gambarnya angel, tapi damelne biting ngoten 5 dikendeli, sitokne 5 dikendeli. 5 tambah 5 hitungan kabeh. Itu namanya tamsil, peragaan. Sistem pengajaran juga menggunakan model peragaan untuk memudahkan pemahaman. Lil haqi untuk yang hak itu digambarkan seperti apa, diperagakan seperti apa, wal batil demikian juga yang batil digambarkan, diperagakan, dijilmakan seperti apa. Faqala maka di sini Allah firmankan, Anzala ta'ala, di mana Allah ta'ala menurunkan minas sama'i dari langit ma'an, air, punya mana matoron, hujan. Yang lebih haus
yang lebih halus, ghaithan, ghais, hujan yang bermanfaat. Ini bersifat umum, mungkin manfaat, mungkin nggak bermanfaat, menggunakan bahasa motor. Wasalat maka mengalir, audiyatun lembah-lembah, bi qadariha dengan kadarnya, dengan daya tampungnya. Ukuran 1 liter ya nampung 1 liter, ukuran 5 liter ya nampung 5 liter, dan besar kecilnya lembah berbeda-beda. Maka air yang ada di lembah juga jumlahnya berbeda-beda. Bimiqdari misliha, dengan ukuran yang semisalnya, 1 liter ya 1 liter, dan seterusnya. Fahtamalas sailu, maka membawa aliran banjir, zabatan buih robia yang terapung. Banjirnya milih kampul-kampul wonten dhuwure wonten napa? Wis reno-reno, barang sing kampul-kampul larut terbawa aliran air. Aliyan alaihi, meninggi berada di atasnya. Sing jenenge buih untuk di mana? Kampul-kampul di atasnya terapung-apung. Wa ma'ala wajhi, dia itu sesuatu yang berada di wajahnya, yaitu di atasnya. Min qadir, mungkin ada kotoran, warnahwiyah dan macem-macem, barang sing kintir, sing katut, sing larut, yang terbawa arus aliran. Wa mimma yukidun, dan diantara atau mimma tukidun, apa yang kalian bakar, bitak tukidun kalian ya yukidun, alaihi atasnya, di atas ma, finnar di atas api, apa yang kalian bakar di atas api. Min jawair ardi, dari permata bumi. Kadzabi, emas itu permatanya bumi. Wal fiddati, perak itu permatanya bumi. Wanuhasi, tembaga itu juga permatanya bumi. Ibtigha akhiriyatin, untuk membikin perhiasan. Ibtigha punya mana tolaba, pencarian, memproduk, zinatin, hiasan. Emas ada yang dibikin batangan, mungkin disimpan jadi tabungan, ada yang diwujudkan perhiasan. Untuk perempuan mutlak boleh emas maupun perak untuk perhiasan. Biasa ditanya untuk apa kamu pakai, apa jawabnya? Untuk menyenangkan engkau. Lek badhe bodo ibu-ibu belanja emas teng pasar kangge napa? Rata-rata. Kangge napa? Tuh kok kula dereng takon. Tapi ceritanya wonten lapangan niku nggih krimping-krimping ben didelok tanggane ngoten, dilirik ngoten dewemen ngoten. Napa niku duka namung cerita mawon. Nanti bar bodo dol neh. Tapi yang jelas perempuan boleh untuk hias, laki-laki bila berhias khusus untuk cincin bahannya perak, nggak boleh emas. Laki perempuan sama-sama tidak boleh emas perak untuk wadah minum dan perangkatnya tentunya itu nggak diperbolehkan. Laki perempuan dagangannya emas perak boleh. Dan itu harus dizakati bila mencapai nisab. Bila nggak dizakati nanti akan diwujudkan lempengan
dan di ngecos nyetrika. Atau bila kalung nanti diwujudkan ulo, di kalungnya untuk mematuk menggigit-gigit sing ulone botak menunjukkan wisone dahsyat sambil mengatakan saya hartamu, saya gudang simpananmu. Kemudian bila orang itu punya uang nanti zakatnya diikutkan perak 200 dirham. Sak dirham niku pinten? Sekitar 3 gram perak, sekitar digenapkan 3 gram. 1 gram perak pinter regane? Sekitar 4 rial. 1 rial berapa krusnya? Tangewu. Bisa naik turun. Petangwe ping 4 16.000, ping 3 48, ping 200 9.600. Sapa totalan setahun ketika uangnya senilai itu sudah mulai kena zakat 9.600.000. Berapa? 2,5%. Setahun pisan. Silakan nanti per tahun hartanya ditotal, ya, di duit ini dadi piro nanti dizakati. Rata-rata kaum muslimin pun wajib zakat apa dereng? Ya semoga saja sudah, karena mendekati kiamat orang semakin kaya. Jika akan datang sebuah masa orang gak gelem nampa sedekah, pomo tok wehne dhewe aku jek butuh, saiki aku wis gak butuh. Kira-kira sekarang semakin makmur gak dibanding masa kecilan kita? Kalau riyen gak ada anak-anak niku ora tau tuku pempes, ya ora metu duwite. Tapi saiki sedina pempes telas pinten? Sak pempes itu pinten regane? Ping 8.000, ping sasasi pinten? Ya iku mek diengge pipis nggih tok, bar kuwi diguwak. Kan guwak dhuwit to ngoten niku. Atau kokne popok ngoten kedumbah, apa benjat tembus ya tukane popok plastik benjat tembus. Ini kan murah meriah tanya. Ini memberitahu kepada kita tambah sugih pol. Itu tadi cerita masalah perhiasan au matain atau perkakas yang lain yuntafau yang bisa diambil manfaat kal awani untuk bejana dari logam nopo contohnya. Ya tinggi nopo wajan tinggi panci pakai logam kabeh niku lho. Bahane rena-rena, ana sing aluminium, ana sing stainless dan macam-macam. Itu yang bahannya dari logam. Idza udhibat ketika dicor. Dicor niku nopo? Godhok nganti mencair. Terus dipun cetak nggih bentuknya sesuai oleh cetakan. Itu pun juga ada zabatun buih misluh, semisal hujan deras mengalir pun juga ada buihnya. Maknanya antara logam yang dididihkan leleh kemlutuk kayak banyu dan hujan yang turun mengalir itu sama-sama ada buihnya. Yaitu mislu zabatisal, semisal ada buihnya banjir. Bahwa dan buih itu adalah khobasatun, kotoran, aladhi yang yanfihi meniadakan alkir, tungku, barang sing tayangan buang kopong boten, sehingga bersih tinggal bendanya. Andaikan wong ditusi bolotin tak karek resik ya awak. Kadzalika begitulah al-madhkuru, apa yang disebutkan. Allah membuat tamsil namanya hujan atau logam. Yadribullah haqqa, Allah memberikan tamsil adanya kebenaran wal batila, dan adanya kebatilan.
yaitu masalahuma, Allah membuat tamsil buat keduanya. Fa'ama zabatu, adapun zabat buih minasail entah dari banjir, wama ukita alih apa yang dinyalakan padanya minal jawa dari mutiara, fayadhabu jufa, maka dia akan hilang merana, hilang musnah, batilan barang yang balik tadi marmian tercampakkan bidengannya. Kados wonten gilingan pas banyu digodhog wonten dhuwure wonten apa ne? Regane utuk kan dileropi guak ngoten nggih. Napa dileropi bahasa Indonesiane? Ya, diambil bagian atas kemudian dibuang. Basa Jawane dileropi. Itu untuk dibuang. Itu juga ada itu. Jadi kalau begitu sing jeneng untuk itu reno-reno gawe gula ya enak untuk yang damel minyak klopo nglentik ngoten kok wonten untuke mboten pas santene digodhog. Nah, silahkan itu dicek, yang jelas banyak yang punya sifat seperti itu. Artinya yang namanya buah itu dibuang. Kesimpulannya apa? Namanya buah dibuang, untuk itu dibuang. Wa amma ma yang faunus, adapun yang bermanfaat kepada manusia, minal ma airnya, wal jawahir dan permatanya, fayam kusu punya mana ya pokok, maka dia tersisa fil ardi di bumi zamanan rentang waktu tertentu. Banjir entek, tinggal airnya jernih bisa dimanfaatkan. Untuk dileropi nanti akan semakin mengental, mengering, jadi gula dicitai. Itu yang bermanfaat. Kadalika begitulah al-baitul, kebatilan yang digambarkan sebagai buih, yat makhilu akan habis, akan musnah, akan hilang, wayam haku, wayan mahiku, dan akan raib. Wa in ala al-haqi, walaupun sesekali pernah menang di atas yang hak, fi ba'dil awqat, di sebagian waktu, tapi sementara saja. Wal haqu, sementara yang hak, sabitun, kokoh, bakin, kekal. Jadi batil itu andaikan pernah di atas itu hanya sesekali, tapi tidak selamanya. Tapi yang jenenge banyu terus, yang jenenge perhiasan terus. Kadalnya begitulah al-madhkur, apa yang disebutkan yatribu, punya mana yubayyinullahu, Allah menjelaskan al-amsala, akan permisalannya. Lilladzina stajabu, diperuntukkan buat orang yang mau ngijabai lirabbihim, terhadap panggilan Allah Rabbnya. Ajabuhu, mereka ngijabai kepada Allah bitaati, dengan cara taat, mendapatkan al-husna, punya mana al-jannatu, surga. Waladina lam yahtajibu, adapun orang yang tidak ngijabai lahu, terhadap panggilan Allah, wa mereka al-kufar, wong kafir, sengaja menutup diri, nyawang gah, mikir gah, ngrungokne gah, nampa gah, luwih ngepenake hawa nafsunya, mereka enggak mendapatkan al-husna, kebaikan, tapi yang ada adalah neraka. Lalu bagaimana sikap mereka ketika perbuatannya terbalaskan dengan neraka? Allah jelaskan, lau anna lahum, andaikan sesungguhnya buat mereka ma fil ardi, kekayaan yang ada di bumi jami'an kabeh, wa mislahu ma'hu, dan selain sebumi juga masih ada yang semisalnya. Untuk apa? Laftatobi, mereka hendak menggunakannya untuk menebus dengan kepemilikannya minal azab, dari siksa. Terimakah tebusan mereka? Tidak bakal diterima. Ulaika, mereka yang enggak mau ijabah itu, lahum, buat mereka su'ul hisab, mendapatkan jeleknya hisab.
elek cemplin rokok, meronta, bengok-bengok, nebus, gak akan digunakan, gak akan diperhatikan. Wa huwa al-mu'akhadatu al-mu'akhadatu bi kulli ma'amiluhu. Dan itu sesuatu yang akan dihukum bi kulli ma'amiluhu dengan apa yang mereka kerjakannya. La yughfaru minhu syai'un, tidak diampunkan darinya sedikit pun. Wa ma'wahum, dan tempat kembali mereka jahannam jahannam, wa bisal mihad, tempat kembali yang paling buruk. Mihad punya mana firos, lemek, hamparan, tempat tinggal, yen sing dilunggui ditempati dihuni. Wata dulu ayat di atas menunjukkan sing iman kuwi contone sapa, sing kafir itu contone sapa. Sing iman dicontohkan fi Hamzata, kisahnya Hamzah paman Nabi yang syahid di perang Uhud, dikatakan sebagai Sayyidus Syuhada, bose wong sing mati syahid. Siapa? Syahid terbaik Hamzah. Wa Abi Jalal, dan bose kafir, siapa dia? Abu Jahal la'anahullah. Selesai dua ayat tafsirnya kita baca. Berikutnya kita baca terjemah globalnya, kemudian nanti rangkumannya. Allah menurunkan air dari langit. Akhirnya lembah mengalirkan air dengan ukuran kemampuan dia menampung air. Banjir membawa buih yang terapung di atasnya. Di antara apa yang dibakar manusia untuk membuat perhiasan atau perkakas juga ada buih semisal. Begitulah Allah membuat permisalan. Yang hak digambarkan air perhiasan, yang batil digambarkan buih dan juga kotoran ketika orang membuat perhiasan sing kebakar musnah. Adapun nasibnya buih akan hilang merana. Adapun yang bermanfaat kepada manusia akan tinggal di bumi untuk diambil manfaatnya. Begitulah Allah membuat aneka ragam permisalan supaya mudah dipahami. Buat orang yang mau ngijabai terhadap syariat Allah dapat surga. Adapun yang tidak ngijabai dapat neraka. Andaikan mereka punya sepenuh bumi kekayaan dan semisalnya, mereka akan gunakan, ternyata tidak akan diterima. Buat mereka hisab yang jelek, tempat kembali jahanam, tempat kembali yang paling buruk. Nauzubillah min dzalik. Setelah terbaca beberapa tafsir, tersimpul ada 5 nomor rangkuman. Mau dicatat, disilahkan. 1. Belajar harus faham. Belajar harus faham. Tujuannya agar bisa beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu. Orang belajar harus paham. Tujuannya ketika beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu. Karena orang kafir menyembah Allah tidak pakai ilmu. Karena orang kafir menyembah Allah tidak memakai ilmu. Kita ulang, belajar harus paham agar bisa beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu. Sementara orang kafir menyembah Allah tidak memakai ilmu. Maka tamsil atau peragaan, cara mudah faham.
Itu tadi pelajaran nomor 1. Kita ulang yang ketiga kali, belajar harus paham agar bisa beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu. Orang kafir beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Maka tamsil artinya peragaan, cara mudah memahami pelajaran. Sekarang kita ambil keterangan. Tiang niku dinyatakan musyrik, lan tiang niku dinyatakan ahli tauhid. Ari kala padha-padha beribadah, jane sing diibadahi sinten? Jane sing diibadahi sinten? Asline padha Allah kabeh. Kabeh wong itu rumoso sing tak sembah Allah. Lalu mana pembedanya? Dikatakan ahli tauhid, dikatakan syirik, sunnah dan bid'ah. Di mana? Cara. Bahasa surah Luqman 21 dijelaskan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan ikuti apa yang Allah turunkan. Ngibadahmu gawe wahyu yang dibacakan rasulnya. Untuk kita kudu melu pemahaman sahabat, karena sono murid kini murid, kono murid sing sukses. Ikuti cara melangkah murid sing sukses, karena mereka praktek pemahamannya bener. Mereka paham ngamalnya dikontrol wahyu bener. Kalau kita paham ngamal korupsi bener. Makanya itu dicocoknya ke pemahaman sahabat. Lek gelem itu ahli tauhid, hati ikhlas, caranya sunnah. Lek syirik gimana? Ketika dikatakan begitu, jawabannya balanat tapi ma wajadna alaihi abaana. Kalau kami caraku ibadah mengikuti cara yang kami warisi dari nenek moyang kami. Loh, gah pakai wahyu. Jadi podo-podo nyembah Allah. Sitok nggawe wahyu, sitok nggawe apa yang diwarisi dari nenek moyangnya. Napa sing diwarisi? Filsafat, hasil karangan, pripen, bisikan setan. Ngoten to nggih? Senada dengan itu, mereka juga mengatakan mana budum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Patung-patung itu bukan yang saya sembah, tapi saya jadikan media pendekat. Tak sangoni baru kita titipi, mumpung kamu cedek pada Allah, titip aturno. Ini karek nunggu kiriman. Jam menika tiyang ndamel sistem titip wonten mboten? Ya mbrukan. Sedina khataman Quran pahalane dikirim wong mati ben paring itu panges tuh. Apa dikira yang khatam ngono mesti bener? Dikhawatirkan malah menjadi media kesyirikan. Maca Quran di kuburan, tahlil akbar di kuburan mendekati hari puasa. Sama itu. Dipetri kersa paring iti pangestu ngoten lagi ngajak niki. Sinten pun nate dadi wakil ngajak nih. Itu yang mereka ungkapkan. Napa makna nyuwun iti pangestu? Bahasa Indonesia napa nyuwun iti pangestu? Monggo niki ahli bahasa Indonesia napa niku terjemah bahasa Indonesia nih. Nyuwun iti pangestu bahasa Indonesia nih lho. Ya minta doa. Minta doa, dongakno. Lha wong mati kok njaluk, kok dijaluki kon donga. Tas sing ibadah mboten. Krungu mboten. Pun cethuk Allah napa dereng. Kok dijenenge jenate ini kan wonten surga. Wis swarga nek surga. Tiap mati wonten surga nggih. Siapa yang mengungkapkan kata jenate swargi? Niku sinten sing ngarang pertama kali? Bahaya niku. Wong mati dereng wonten surga. Jenate itu kan jannatun. Sudah surga belum orang mati? Belum. Sudah ketemu Allah belum? Belum. Gimana kena disambati? Sebagai penyapaat. Napa penyapaat niku? Sing nyampe nih kajat, titip jenengan sing ngatur nih.
haulai sufauna indallah, mereka tuh penyapat kami di sisi Allah, wakilku sing ngatur nih hajatku kepada Allah. Wong mati rong cedok piye lek ngatur nih. Umruan mboten kesyirikan. Lho, pol. Niku tiyang sing blangkon apa keton? Lho, kata sing keton. Kebayaan apa jilbaban? Lho, kata sing jilbaban. Dikira tiyang Hindu apa tiyang Islam? Jebule markas kesyirikan masih terlalu banyak. Makanya kalau pengajian mereka itu mek guyon, rata-rata guyon mboten pengajian. Selawatan, nyanyi, genjringan. Kapan punya ilmu? Makanya ketika diajak beribadah, apa yang Allah turunkan juga nggak punya ilmu. Itulah bedanya ahli tauhid dan ahli syirik. Bukan siapa yang disembah, tapi cara siapa yang kamu pakai. Rek tauhid nyembah Allah pakai cara Allah. Rek syirik nyembah Allah pakai cara mandiri. Nah itu nggak diperbolehkan. Maka daripada itu kita wajib belajar wahyu agar bisa beribadah pada Allah dengan ilmu, karena orang kafir beribadah Allah tanpa ilmu. Makanya tamsil, peragaan, cara mudah untuk memahami ilmu. Itu nomor satu. Nomor dua, kebaikan ditamsilkan air, keburukan ditamsilkan buih yang terbuang. Itu nomor dua, kebaikan ditamsilkan air, keburukan ditamsilkan buih yang terbuang. Nah, itu nomor dua. Karena nomor tiga, insya Allah itu tidak usah diurai, nah, sudah paham. Lapang dada menerima Islam dengan total. Lapang dada menerima Islam dengan total dan ikhlas, seperti lembah yang luas, seperti lembah yang luas bisa menampung air sebanyak-banyaknya. Seperti lembah yang luas bisa menampung air sebanyak-banyaknya, dan sebaliknya. Tak ulang nomor tiga, lapang dada menerima Islam dengan total dan ikhlas, seperti lembah yang luas bisa menampung air sebanyak-banyaknya, dan sebaliknya. Saya ulang ketiga, lapang dada menerima Islam dengan total serta ikhlas, seperti lembah yang luas bisa menampung air sebanyak-banyaknya, dan sebaliknya. Lembah niku ukurannya benten apa gitu? Itu ana sing cilik, ana sing ombone ra karu-karuan. Nek lembah yo mbok jawur, kira-kira banyu piro ae? Plung, nggih mboten. Tapi lembah mek cilik gampang pek. Banyu diturne situ ada dream, situ ada gelas, sinten sing gampang pek? Makanya lapang dada terima Islam dengan total ikhlas itu digambarkan lembah yang sangat luas, berapapun air akan ditampung. Jadi kita itu ketika meyakini benarnya Al-Quran, benarnya As-Sunnah dengan pemahaman sahabat, itu plong. Akal kita tugasnya memahami, lek paham terus beramal. Gak punya peran akal membuat syariat.
Jangan seperti Yahudi, iman separuh, kufur separuh. Kitab cocok hawa nafsu tinggi, nggak cocok hawa nafsu diotak-atik. Kuwi jenenge lembah mek ciut. Lembah mek ciut. Tapi apabila Quran bener total, sunnah bener total, para sahabat bener total, ya terima. Tugas akalku paham sebagaimana Quran sunnah pemahaman sahabat. Itu nanti ilmu yang diterima kayak karu-karuan. Tapi tiang mboten purun nampa ngoten niku sebatas mengandalkan akalnya atau iman separuh kufur separuh. Akhirnya kitab dibuang, disembunyikan, hukum ngarang dewi. Itu bagaikan lembah sing ciut. Bila ada kebaikannya tuh lembahnya tuh sempit. Maka daripada itu kesiapan kita menerima ilmu itu sejauh mana? Jawabnya kelapangan dada kita, keikhlasan kita. Makanya semakin lapang dada, ikhlas, ilmu yang kita dapatkan sangat banyak. Akan berkembang dan terus. Tapi bila tidak, itu akan sempit. Makanya belajar kita juga begitu. Belajar tenanan juga semakin banyak yang dipahami. Belajar gak tenanan sebatas hadir, tombo nganggur, nanti juga hasilnya berbeda. Karena luasnya lembah itu berbeda-beda. Ya tinggal serah pilih saja. Terserah, tinggal pilih saja. Pilih lembah yang luas atau lembah yang sempit, atau bukan lembah malah gunung, hutan entek malah tek, gak nompo blas, ya kan? Itu tadi nomor 3. Nomor 4, buih sekali waktu berada di atas air. Buih sekali waktu berada di atas air. Bukan berarti menang. Buih sekali waktu berada di atas air. Bukan berarti menang. Tapi proses pembuangan. Maka air harus eksis dan menjadi pemenang. Tak ulang, buih sekali waktu berada di atas air. Bukan berarti menang, tapi proses pembuangan. Maka air harus eksis dan menjadi pemenang. Napa contohnya sekali waktu buih berada di atas air? Ya oleh banjir. Kampul-kampul kan buih to nggih. Niku buih di atas niku menang napa jaya? Bukan menang, bukan jaya. Itu proses penghancuran, di bawah aliran dibuang kemana dia? Godhog banyu gula, regete dileropi di atas permukaan mboten. Napa niku menang? Bukan, proses diangkat, ciruk gua. Mungkinkah orang kafir sekala waktu seolah itu menang dan jaya? Selama Nabi dakwah di Mekah, sing kita menang tiyang Mekah napa dami? Nabi dakwah di Mekah 13 tahun, sing kita menang Abu Jal napa Nabi, sing kita menang 13 tahun di Mekah, sinten sing kita menang? Abu Jahal. Nabi terusir. Maka terusirnya Nabi, apa itu kalah? Bukan, itu proses air mengalir. Proses air mengalir. Dengan air mengalir, buih di atasnya. Untuk proses apa? Buah. Terjadi perang Badar, siapa yang menang? Nabi. Nafsi Abu Jahal mati. Perang Uhud rodok menang titik.
Perang Ahzab bangga seolah jaya total. Tapi itu juga proses kehancuran kan, Allah ingin kirimkan angin yang sangat dingin, berangin kencang. Ternyata mereka ngepung dan musnah. Terbuang itu, terbawa air hanyut. Maka pada perjanjian Hudaybiyah mereka sudah nggak punya nyali karena kayak wong sing dicencang. Damai tidak perang 10 tahun. Nggak punya nyali kan? 2 tahun ternyata mereka mengkhianati, hancurkan total. Maka menjadi milik kaum muslimin. Tahun 9 Hijriah sisa-sisa kekafiran habis. Tahun 10 jaya-jayanya kaum muslimin, diturunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, diberikan sempurna. Termasuk sekarang sepertinya jaya Yahudi di Palestina, kita jaya nggih. Beritanya kaum muslimin dibantai. Betulkah mereka akan jaya selamanya di atas terus? Itu proses air mengalir. Kapan umat Islam bergerak, nanti akan terbawa hanyut, akan terbuang. Kapan puncaknya? Turunnya Nabi Isa, nanti akan musnah Yahudi dan Dajjal. Itu gambarannya seperti itu. Makanya kehidupan kita sehari-hari seolah dakwah yang hak itu adalah nggak pernah menang, seolah sing bid'ah-bid'ah yang menang. Pengikut sholawat palsu kathah mboten, pengikut syirik kathah mboten, pengikut bid'ah kathah mboten. Itu proses untuk pembuangan. Tinggal yang hak itu selalu menjadi air apa enggak. Demikian juga di media, berita yang menyuramkan Islam itu lebih banyak daripada berita yang cerita tentang kejujuran atau berita yang cerita tentang kebohongan. Banyak cerita tentang kebohongan. Di media internasional negara Islam semisal Saudi, napa isune? Nggak diangkat-angkat dan sering dikucilkan. Tapi apa kenyataannya? Kenyataan itu yang dominan. Itu selalu berada di dalam dasar sebagai air. Wong kan sebatas barang di permukaan. Bila bergerak dikit mengalir, akan terhempas habis. Akan terhempas habis. Nah gitulah bila kita membaca. Jadi ayat di atas itu cakupannya luas. Jadi buih sekali waktu berada di atas air itu bukan berarti menang, tapi proses pembuangan. Makanya air harus eksis. Maka yang hak itu air. Ilmu Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, pemahaman sahabat, ikhlas, istiqomah, dakwah, kaderisasi lewat pendidikan. Harus, itu namanya eksis, kerja terus. Itu nanti akan dijadikan pemenang. Kapan? Ya namanya proses, kita tidak tahu. Kesimpulannya apa? Betah-betahan. Betah memegang sing hak, napa betah memegang sing batil. Karena Allah telah berpesan, fantadiru ini ma'akum minal muntadirin, ten-tenanai. Sabar sing hak napa sabar sing batil? Mestinya yang hak harus lebih sabar. Isbiru waso biru, sabar, lek sabar, sabar-sabarno. Kafir sabar. Kenapa kamu punya gejala hak kok enggak sabar? Yang kelima, balasan bagi yang tulus akan mendapatkan manfaat dunia akhirat. Yang kelima, balasan bagi yang tulus akan mendapatkan manfaat dunia akhirat. Dan ancaman bagi yang kafir akan merana dunia dan akhirat. Dan ancaman bagi yang kafir akan merana dunia dan akhirat. Kita ulang, balasan bagi yang tulus yaitu ahli ilmu dengan manhaj yang benar, selalu beramal, berdakwah, ikhlas, sunnah, istiqomah sampai mati. Itu namanya diwakili dengan kata tulus.
mendapatkan manfaat dunia akhirat. Dunianya ihdal husna yaini, salah satu dari dua kebaikan. Anda kan mati saya bilang nggak mati, berjuang terus. Mati ini sing hak niku merana napa bahagia? Bahagia. Proses kematiannya diberi malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, gak usah susah, gak usah wedi. Seneng dengan surga yang kamu dijanji. Wong kafir mati mboten nggih calone. Terus pun diproses mati ini wong kafir. Kaifa idza tawahhumul malaikatu yadribuna wujuhahu wa adbarahum. Coba andaikan kamu tahu wong kafir prosesnya dicabut, pukuli wajahnya. Ya di Turki kuburannya sopo sing ambune panggah kemedul, ditutup sekian panggah mambu. Kuburannya sinten? Sinten? Kanton Turki. Kuburannya Kemal ya? Kemal At-Turki. Tapi saya Pak Kamal. Ini mambu mboten kuburannya. Gak usah berkunjung mereka. Kisah kuburannya Abu Lahab nggih mambu, kemedul. Tapi itu karena roh mukmin ketika naik itu wangi. Wong kafir ketika dinaikkan nggak diterima, itu ambune paling busuknya bangkai di permukaan bumi. Itu ternyata dunia saja itu sudah beda. Sudah beda. Makanya buat orang yang tulus, dunia syahid, matinya dihibur, baunya wangi. Orang kafir pukuli, baunya busuk. Beda itu, apalagi akhiratnya. Apalagi akhiratnya. Orang kafir setor neraka, mukmin lap lewat neraka, kemudian dibuka pintu surga, walahum fiha mayas, tahun di surga mendapatkan apa yang jadi selera. Si kafir dzuku adzabal harik, rasakan siksa yang membakar. Nah itu dampaknya ke sana itu berbeda. Makanya poin yang kelima gamblang, balasan bagi yang tulus mendapatkan manfaat dunia akhirat, ancaman bagi yang kafir merana dunia dan akhirat. Demikian yang kita sampaikan di malam hari ini. Ada tanggapan silahkan. Oh iya kan. Lek informasinya dia tekone aku kolingan ya piye gitu. Ngapunten mboten saged jawab. Yang jelas semua itu ada punya tugas tasbih. Tasbih itu bentuknya macam-macam. Termasuk tasbih naik turun entah ya mungkin karek tasbih lungguh, karek tasbih napa tasbih itu walau a'lam. Yang jelas itu semuanya tasbih, tapi bentuk tasbihnya berbeda. Beda. Walau a'lam. Apalagi? Apa? Luqman 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu balana tapi ma wajadana alaihi aba'ana. Kalau kami mengikuti apa yang kami warisi dari nenek moyang kami, itu cara setan. Allah mengatakan awal kana setan yatu ila adabis sa'ir. Opo to senajan setan ngejak nyang neraka sir panggah tok tutne gimana? Kami beribadah mengikuti apa yang kami jumpai dari namanya, itu ada gaya setan. Itu namanya menyembah kepada setan. Prakteknya seperti itu. Mengikuti jejak langkah bisikan setan. Wala tatabi khutuwatis syaitan. Dikatakan menyembah alam ahad ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah itu mengikuti langkahnya, bisikannya. Sengaja nyulayani Quran, Sunnah, pemahaman sahabat, ibadah ngarang itu termasuk cara setan. Sholawat kudune sholawat Ibrahimiyah jenenge sholawat Badar, Nariyah, Jibril, Tibul Qulub, itu hasil karangan total. Bisikan setan, diikuti nyembah setan. Setan manusia atau setan jenis jin. Setan jenis jin buatan ketok, jenis manusane doyan sambel per mobil.
duitnya akeh, berjaya. Allah alam apalagi. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.